Apa arti hijrah? Meninggalkan. Jadi kalau ada suami ibu yang meninggalkan ibu, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Lalu ada orang yang nanya, suaminya kemana? Hijrah. Hijrah kemana? Dibawa pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dijaga Allah hatinya, dijaga Allah matanya, dijaga Allah hati dan pikirannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kita mesti banyak-banyak bersodakoh. Man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita dapat 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan derajat kita tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hijrah itu maknanya 2. Yang pertama, meninggalkan tempat secara badan, secara fisik. Maka saya ini hijrah ini karena saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Sorong berapa jam ya? 4 jam. Berangkat dari Jakarta ke Sorong, saya berangkat dari Jakarta jam 12 malam, katanya 4 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sampai di sini jam 6. Duh, kok jam 6? Rupanya jamnya mesti dirubah, mesti ditukar. Sudah waktu Indonesia bagian timur. Saya sampai di sini sudah jam 6, orang Sorong sudah bangun, sudah terang. Orang di Sumatera masih tidur jam 4 subuh. Baru saya paham. Kira-kira orang Sumatera dengan orang Papua, mana yang lebih dulu sholat subuh? Orang Papua. Kira-kira mana yang lebih dulu masuk surga? Amin ya rabbal alamin. Jangan kuat-kuat, nanti tersinggung orang Sumatera. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hijrah adalah pindah badan. Karena meninggalkan Sumatera datang ke Papua, itu artinya hijrah. Tapi sekarang kita tidak hijrah. Lalu hijrah yang mana sekarang? Hijrah yang kedua adalah al-muhajir. Kata Nabi, siapa itu orang yang hijrah? Man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Itu arti hijrah. Meninggalkan khamar, meninggalkan sabu-sabu, meninggalkan zina, meninggalkan narkoba. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sudah hijrah. Ustadz Somad, suami saya itu dulu nakal, jahat, selingkuh, minum khamar, pakai narkoba. Tapi sekarang Pak Ustadz, alhamdulillah, sudah tobat, meninggal Pak Ustadz.
Saudara yang dimuliakan, meninggal juga dia, meninggalkan dunia. Padahal maksudnya meninggalkan yang haram. Ustaz Somad, ini bapak ini sudah meninggalkan dunia hitam Pak Ustaz. Maksudnya meninggalkan narkoba? Bukan, rambutnya sudah putih semua. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Bukan karena ceramah saya, karena memang ajalnya sudah sampai. Jadi masalah hijrah ini, Ustaz Somad ngomong hijrah, ya, karena Nabi Muhammad SAW hijrah dari tempat lahirnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Memang besarnya di situ, lahirnya di situ, negerinya di situ, kampungnya di situ, ibunya di situ, ayahnya di situ. Tapi dia terpaksa hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini saya yakin sebagian besar kita ini hijrah dari kampung halamannya, betul? Sebagian besarnya hijrah dari Pulau Sulawesi. Ada, saya tinggal di Sumatera. Dari Sumatera naik pesawat 1 jam sampai ke Pulau Batam. Dari Pulau Batam ini nyebrang lagi sampai ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ini nyebrang lagi sampai namanya Pulau apa namanya? Pulau Penyengat. Sampai di Pulau Penyengat ini ada makam raja-raja. Yang mereka ini adalah keturunan-keturunan generasi entah yang keberapa dari yang di Pertuan Agung, yang di Pertuan Muda Negeri Riau. Dan saya baca-baca namanya adalah Opu Daeng Cilak, bangsawan dari Luwu dan bangsawan dari Bugis Makassar. Mereka terbang sampai ke Pulau Sumatera dan memimpin perang melawan Belanda sampai ke Riau. Lalu kemudian ketika datang Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Ini banyak yang nggak bisa membedakan. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Jangan sampai salah. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Portugal. Nah, datanglah, usah jangan diingat itu, jangan diingat. Datanglah orang Portugal ini dari Eropa, Portugis. Mereka menyerang Kesultanan Melayu yang ada di Malaka. Malaka itu sekarang di Malaysia. Ketika Sultan Malaka ini dihantam, yang membelanya adalah pasukan-pasukan perang yang datang dari Bugis Makassar. Jadi mereka memang berpindah, mereka ke Riau, mereka ke Malaka. Lalu kemudian ketika tahun 2018-2019 saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta saya mendarat di Sydney. Saya sebetulnya mau ngasih tahu saya sudah ceramah di Australia itu. Sampai di Sydney kebetulan saya dibawa ke museum Sydney, melihat orang-orang yang pertama kali datang ke Sydney. Ternyata yang pertama kali suku asli Australia itu aborigin, suku aborigin. Dan orang-orang yang putih datang dari Eropa, orang Inggris itu datang belakangan. Siapa yang pertama kali datang ke Sydney, ke Melbourne, ke Australia? Tertulis di situ. Yang pertama kali datang adalah orang Bugis, orang Makassar, untuk mengambil tripang. Dan itulah yang pertama kali Islam masuk. Lama saya termenung. Mereka terbang sampai ke Malaka untuk mengusir Portugis. Mereka datang ke Kepulauan Riau menjadi yang di Pertuan Muda. Mereka datang ke Sydney. Pokoknya di mana ada dunia ada mereka. Bagi mereka meninggalkan kampung halaman itu adalah hijrah. Dan bukan berarti kampung halamannya indah,
lautnya ada, tanahnya subur, tambangnya juga ada, tapi alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah kamu tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Dunia tidak selebar daun kelor. Daun kelor kecil sekali. Orang kalau dia memahami bahwa dunia ini semuanya milik Allah, dia tidak akan merasa asing. Saya, walaupun dari ujung barat Indonesia, Pulau Sumatera, sekarang saya di ujung timur, saya tidak merasa asing, karena bumi yang saya injak adalah, itulah yang kita baca setiap subuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Jadi kita datang dari Sumatera, kita datang dari Kalimantan, kita datang dari Sulawesi, kita datang dari Maluku. Di mana bumi yang kita pinjak, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak ngurus surat tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Datang merantam ambil tanah, datang orang marah, kenapa kamu ambil tanah ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Pulang dari sholat subuh, nampak ada pohon mangga berbuah, ambil. Kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, ada di bumi milik Allah. Yang punya pohon mangga ngambil batu. Kenapa bapak lempar saya? Ini juga milik Allah. Kamu pikir kamu saja yang dengar ceramah Ustaz Somad? Saya pun dengar juga. Loh, bapak dengar ceramah Ustaz Somad di Masjid Kuba kemarin? Dengar. Tapi bapak nggak kelihatan. Saya mendengar melalui streaming di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya prinsip merantau, al-ardu ardullah, bumi ini milik Allah, wal ibadu ibadallah, semua hamba ini adalah hamba Allah. Tidak pernah kita merasa asing. Tanah yang kita injak milik Allah, manusia yang kita jumpai semua adalah hamba Allah. Mohon maaf, jangan tersinggung pertanyaan saya ya Bu. Jangan tersinggung ya Pak. Ini semua hamba Allah kan? Ada hamba setan? Enggak ada. Makanya nama yang paling bagus itu nama yang mengatakan diri hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Hamba Allah. Asal kita sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsawan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim, mengalir darah walaupun dia bangsawan. Bangsawan itu artinya apa Pak Ustaz? Bangsa yang hidup di awan. Tinggi, tapi dia tetap meninggalkan kampung halamannya. Padahal dia nabi, rasul, utusan Allah. Dia meninggalkan kampung halamannya. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa. Dia keturunan nabi. Ustaz Somad memangnya bukan keturunan nabi? Saya keturunan nabi juga, keturunan Nabi Adam. Siapa yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam, mohon maaf, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu namanya Charles Darwin. Teorinya evolusi, karena dia tidak percaya kepada Nabi Adam. Jadi kata dia nggak ada itu Nabi Adam diturunkan dari sorga, itu nggak ada. Yang ada itu adalah makhluk berevolusi. Makhluk berevolusi menjadi manusia. Siapa yang meyakini itu berarti dia kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku menjadikan manusia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Jadi ini bukan tempat kita Pak. Nggak ada penduduk asli dunia ini. Karena dunia ini isinya adalah tanaman, pohon-pohon, kayu, hewan. Lalu dikirim Allah lah nenek moyang kita Nabi Adam
dari surga turun ke bumi, menyebar anak cucunya, dan nanti kita akan kembali lagi ke surga insyaallah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya prinsip orang yang hijrah adalah dia merantau. Orang merantau itu bagaimana? Orang merantau dia pasti akan kembali ke kampung halamannya. Orang merantau dapat visa kerja di Saudi Arabia, visanya habis. Begitu juga visa kita di dunia ini habis. Ada yang visanya habis umur 63 tahun ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ingat-ingat tanggal lahirnya kapan. Kalau sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, jangan putus asa, karena malaikat maut datang enggak